Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Rekan dakta yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemudahan untuk melaksanakan aktivitas kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Rekan dakta yang dirahmati Allah, Ana Hukum Fillah Muhammad Hussein ditemani oleh Mas Bagus akan menemani rekan dakta sekalian di kajian malam, kajian Sirah Nabawiyah sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita memulai kajian, rekan dakta yang dirahmati Allah, hadirilah dan ikutilah silaturahmi akbar keluarga besar Persatuan Islam, simpatisan dan alumni pesantren Persatuan Islam yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 24 November 2024 bertempat di Gedung BRIN, Jakarta Pusat, mulai pukul 6 sampai dengan selesai. Dan insya Allah acara ini akan dihadiri oleh pimpinan pusat Persatuan Islam Al-Ustadz Dr. Kiai Haji JJ Zainuddin MAG dan juga Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Profesor Dr. Atib Latiful Hayat yang juga adalah Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan rekan dakta sekalian bisa mengikuti kegiatan ini. Dan bagi yang ingin turut serta dalam kegiatan silaturahmi akbar ini bisa menghubungi Ustadz Pani di 0813-8578-6330. Sekali lagi bagi rekan dakta yang ingin turut serta mengikuti kegiatan silaturahmi akbar keluarga besar Persatuan Islam, simpatisan dan alumni pesantren Persatuan Islam bisa menghubungi Ustadz Pani di 0813-8578-6330. Atau rekan dakta bisa mengakses melalui website di alumnipesantrenpersis.com. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah bisa turut hadir dalam kegiatan silaturahmi akbar ini secara nasional dan insya Allah akan dihadiri oleh ribuan simpatisan, keluarga besar dan alumni pesantren Persatuan Islam. Baik rekan dakta yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini kajian kita akan membahas terkait dengan tantangan dan ujian dakwah yang diterima oleh Nabi SAW dan para sahabat. Di mana era jahriyah dakwah, di mana ketika Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan, mulailah kemudian orang-orang kafir Quraisy melakukan tekanan yang begitu sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin, terutama kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka banyak di antara para sahabat yang mendapatkan tekanan, bahkan ancaman pembunuhan oleh orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak senang dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Termasuk kepada Nabi SAW. Tekanan dan penyiksaan dilakukan mereka kepada Nabi. Hanya para jamaah yang dirahmati Allah,
ketika itu mereka belum berani melakukan tekanan secara fisik kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi masih berada dalam lindungan Abu Thalib. Dan yang kedua, rekan dakta yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memiliki kedudukan yang baik di tengah-tengah bangsa Arab pada saat itu. Karena beliau adalah orang yang dihormatin dengan keluhuran akhlak dan budi pekerti yang sangat baik, yang tidak memiliki cacat di kalangan bangsa Arab pada saat itu. Dan tentunya adalah merupakan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu Nabi SAW tidak mendapatkan penyiksaan secara fisik di awal-awal ketika dakwah itu. Namun rekan dakta yang dirahmati Allah, apa yang dialami oleh para sahabat tentu berbeda-beda. Ada banyak para sahabat yang mendapatkan tekanan, bahkan ancaman, bahkan kemudian fisik yang luar biasa, termasuk di kalangan para sahabat yang terdiri dari mereka orang-orang kaya dan bangsawan. Contohnya saja adalah Abu Bakar. Abu Bakar, Thalha bin Ubaidillah, itu termasuk di antara orang yang mendapatkan siksaan, namun siksaannya bukan dari orang lain, tapi dari keluarga sendiri. Jadi dari keluarga sendiri, entah dari paman, entah dari saudara dan lain sebagainya. Abu Bakar sendiri mendapatkan keburukan dan tekanan serta ancaman dari paman yang bernama Naufal bin Khuwailid al-Adawiyah itu. Jadi termasuk yang disiksa oleh pamannya sendiri. Bahkan Abu Bakar pernah dipukuli oleh banyak orang karena keistiqomahan beliau dalam berdakwah. Utsman bin Affan pun demikian, mendapatkan siksaan dari pamannya. Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat yang terkenal dengan kegantengannya, terkenal dengan kekayaannya, tiba-tiba ketika beliau masuk Islam, beliau diusir dari rumahnya itu. Jatuh miskin. Sampai Nabi SAW pernah bersabda itu, aku tidak pernah melihat seorang pemuda yang paling ganteng, paling bagus, paling rapih rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling wangi kecuali adalah Mus'ab bin Umair. Salah seorang sahabat yang dulunya adalah dikenal sebagai seorang pemuda yang sangat diidam-idamkan oleh wanita-wanita Arab pada saat itu. Namun ketika beliau masuk Islam, apa yang terjadi para jamaah dirahmati Allah? Mus'ab bin Umair diusir oleh keluarganya. Jatuh miskin. Namun Mus'ab bin Umair tetap mendapatkan ketenangan. Dia tidak sedikit pun goyah di dalam berislam. Dia tetap memilih Islam sebagai agamanya meskipun harus terusir dari rumahnya dan berpisah dengan keluarganya. Demikian pula Zubair bin Awam juga ketika masuk Islam mendapatkan siksaan dari pamannya. Dan banyak lagi para sahabat yang lain yang juga mereka mendapatkan siksaan. Nah, yang paling mendapatkan siksaan yang paling berat terkandak yang dirahmati Allah adalah mereka para sahabat yang memiliki kedudukan di tengah masyarakatnya dianggap sebagai kaum mustad'afin, yaitu orang-orang yang lemah. Nah, mereka inilah yang kemudian yang sangat rentan mendapatkan siksaan yang sangat pedih oleh orang-orang kafir Quraisy, karena kedudukan mereka dianggap sebagai masyarakat rendah. Nah, termasuk diantaranya adalah para budak yang mereka telah masuk Islam, sehingga kemudian ada di antara mereka yang mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa. Di antara sahabat yang budak ini para jamaah dirahmati Allah dan juga para mustad'afin, jadi ada di antara mereka yang budak, ada juga yang mereka sebenarnya tidak budak gitu, tapi termasuk di kalangan mustad'afin, orang-orang miskin yang secara sosial mereka nggak kuat gitu. Yang kalau mereka mendapatkan siksaan, mendapatkan keburukan, itu tidak ada yang membelanya gitu, karena status sosial yang terjadi pada saat itu. Nah, di antara sahabat tersebut ada Bilal bin Rabah, rekan dakta yang dirahmati Allah. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, Bilal ini termasuk di antara sahabat yang mendapatkan siksaan luar biasa itu. Beliau ini kan adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah. Habasyah itu adalah salah satu negeri di Afrika yang sekarang menjadi negara Ethiopia. Majikannya adalah bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini, rekan dakta yang dirahmati Allah, adalah termasuk pembesar dan tokoh Quraisy. Teman dekatnya itu adalah Abu Jahal. Maka ketika tahu Umayyah bin Khalaf ini tahu Bilal bin Rabah ini masuk Islam, maka luar biasa disiksanya
Bilal bin Rabah itu diikat lehernya, ditarik-tarik sampai kemudian ketika tidak lagi bisa berjalan ditaruh di tengah padang pasir, lalu kemudian ditindih dengan batu besar itu, sehingga tidak mampu mengatakan kalimat kecuali kalimat ahad, ahad itu. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Sampai akhirnya sahabat Abu Bakar melihat bagaimana siksaan yang diterima oleh sahabat Bilal ini, rekan dakta yang dirahmati Allah. Sampai kemudian Abu Bakar menyiapkan uangnya. Beliau menyiapkan hartanya untuk membebaskan kaum muslimin, terutama adalah para budak dari siksaan majikannya itu. Dan akhirnya Bilal bin Rabah adalah termasuk di antara sahabat yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari perbudakan. Jadi Abu Bakar sangat berjasa dalam membebaskan Bilal bin Rabah dari perbudakan. Nah, ternyata bukan hanya Abu Bakar As-Siddiq, bukan hanya Bilal bin Rabah, tapi juga ada Abu Fakihah. Abu Fakihah itu namanya adalah Aplah. Majikannya bernama Sofwan bin Umayyah. Itu Sofwan bin Umayyah ketika tahu Abu Fakihah ini masuk Islam, maka mukanya itu dijerembabkan ke dalam pasir yang sangat panas itu. Wajahnya itu dia masukkan ke dalam pasir yang sangat panas itu, sehingga dia merasakan panas yang sangat luar biasa. Dan kita bayangkan rekan dakta yang dirahmati Allah, kita yang ada di wilayah Jabodetabek saja ini ketika musim kemarau panasnya luar biasa, apalagi di Mekah yang ketika musim panas itu bisa mencapai 50 derajat itu. Ini wajah Abu Bakar ini dijerembabkan ke dalam pasir yang sangat panas itu. Kemudian diikat di tengah terik matahari yang sangat panas dan membakar itu. Bahkan kemudian Sofwan bin Umayyah ini karena saking marahnya terhadap Abu Bakar ini, sampai ketika ada hewan atau serangga yang lewat gitu, sampai Sofwan bin Umayyah ini bilang, "Wahai Abu Fakihah, katakanlah itu Tuhanmu, itu Tuhanmu." Gitu. Sampai kemudian beliau menolak. Jadi sampai demikian siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai kemudian Abu Fakihah ini rekan dakta yang dirahmati Allah, karena saking beratnya ujian dan siksaan yang dilakukan oleh Sofwan bin Umayyah, sampai pingsan Abu Fakihah itu. Sampai akhirnya kemudian sama Abu Bakar melihat penderitaan yang dilakukan oleh Abu Fakihah setiap hari hanya mendapatkan siksaan, maka kemudian Abu Bakar pun membeli Abu Fakihah kepada Sofwan bin Umayyah itu. Dan dibeli untuk dibebaskan rekan dakta yang dirahmati Allah. Dibebaskan. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, Abu Bakar ini bukan hanya berkorban dengan jiwanya, bukan hanya berdakwah untuk menyebarkan Islam, menawarkan Islam, tapi juga beliau berkorban dengan hartanya itu. Demikian pula ada sahabat yang bernama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah itu rekan dakta yang dirahmati Allah, termasuk orang yang mendapatkan siksaan itu. Dan termasuk orang yang mendapatkan ujian berat di dalam berislam. Sampai kemudian Abu Bakarlah yang kemudian membebaskan Amir bin Fuhairah. Dan Amir bin Fuhairah ini termasuk orang yang ingin membalas jasa budi Abu Bakar. Dia termasuk yang kemudian banyak sekali membantu menjadi khadim di rumahnya Abu Bakar. Termasuk nanti ketika Nabi SAW dan Abu Bakar hijrah ke Madinah, Amir bin Fuhairah itu adalah termasuk orang yang membantu hijrahnya Nabi dengan cara mengembalakan kambing dan memberi minum Nabi dan Abu Bakar dengan susu kambing yang dia gembalakan. Jadi ketika Nabi SAW sedang bersembunyi di Jabal Nur itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, maka pada saat itu Amir bin Fuhairah itu menyediakan susu kambing untuk dikonsumsi oleh Nabi dan Abu Bakar. Serta dia mengembalakan kambing di sekitar gunung tersebut untuk mengetahui kalau ada orang yang datang. Dan Amir bin Fuhairah ini nanti akan meninggal dunia setelah hijrah ke Madinah. Ada sebuah peristiwa pembunuhan terhadap 70 orang sahabat
yang dikenal sebagai peristiwa Bi'ru Ma'unah. Nah, salah satu yang terbunuh adalah Amir bin Fuhairah. Kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah, ada di antara sahabat yang juga disiksa dan kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Zinirah. Zinirah ini rekan dakta yang dirahmati Allah, itu disiksa sampai buta matanya itu. Sampai buta matanya itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Zinirah ini dari kebutaan. Karena orang-orang kafir Quraisy menganggap bahwa Zinirah itu dibutakan oleh Lata dan Uzza. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru sembuhkan dia dari penyakitnya tersebut dan dibebaskan dari siksaan tersebut. Kenapa? Karena Abu Bakar membelinya dan kemudian dibebaskannya. Demikian pula banyak sekali Abu Bakar membebaskan para budak rekan dakta yang dirahmati Allah. Maka hampir lebih daripada 10 budak termasuk Anahdiyah keluarganya, kemudian salah seorang budak Bani Adi dan Bani Muammal itu juga dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq gitu. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini rekan dakta yang dirahmati Allah itu menyiapkan hartanya itu. Jadi beliau sengaja mengumpulkan harta untuk membebaskan budak. Sampai 10 lebih itu. Budak-budak itu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibeli dan kemudian dibebaskan. Termasuk rekan dakta yang dirahmati Allah, ada kisah yang sangat menarik itu. Ada salah seorang sahabat namanya Khobab bin Al-Arad. Khobab bin Al-Arad ini rekan dakta yang dirahmati Allah, itu adalah seorang budak. Dan majikannya itu adalah seorang wanita namanya Ummu Amar itu. Dan majikannya ini galak sekali itu. Apalagi ketika Khobab bin Al-Arad ini masuk Islam. Khobab bin Al-Arad ini rekan dakta yang dirahmati Allah adalah seorang sahabat yang berprofesi sebagai tukang besi. Jadi beliau biasa membuat pedang, tombak itu, kerajinan dari besi. Biasanya besi itu diadonin lalu kemudian dicetak lalu kemudian ditempa untuk dijadikan sebagai perkakas dan lain sebagainya. Nah, ketika dia masuk Islam, rekan dakta yang dirahmati Allah. Ketika masuk Islam itu, majikannya marah betul. Marah betul terhadap Khobab bin Al-Arad. Sampai kemudian itu adonan besi yang dipakai untuk membuat pedang, itu, membuat perkakas, tiba-tiba diambil dan disiramkan ke tubuh Khobab itu. Sampai kemudian melepuh tubuhnya itu. Dan qadarullah Khobab ini tidak meninggal itu. Hanya tentu dia cacat seumur hidup itu. Karena tubuhnya itu penuh dengan luka itu. Sampai kemudian Khobab bin Al-Arad ini datang kepada Nabi SAW. Mengadukan kepada Nabi SAW. Kata Khobab, ya Rasulullah, mohonlah pertolongan untuk kami. Tidakkah engkau berdoa memohon pertolongan untuk kami ya Rasulullah? Lihatlah apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kami. Maka kata Nabi SAW, wahai Khobab, engkau ini tergesa-gesa. Ada dahulu seorang laki-laki dari umat sebelum kita. Dia itu beriman, lalu kemudian digalikan lubang untuknya, kemudian diletakkan di dalamnya dia. Jadi ada orang yang beriman sebelum diutuskan Nabi Muhammad SAW itu. Kata Nabi. Lalu kemudian dibuatkan lubang sama orang-orang, kemudian dia diikat di lubang tersebut. Serta paruh badan itu. Lalu kemudian kepalanya digergaji. Bayangkan rekan dakta yang dirahmati Allah. Digergaji. Orang kalau dipenggal lehernya langsung mati. Ini digergaji, matinya pelan-pelan. Merasakan sakit yang sangat luar biasa. Tapi kata Nabi, dia tetap beriman. Bahkan ada di antara mereka yang disiksa dengan cara disikat dengan sikat besi. Sampai dagingnya terkelupas. Dan yang tersisa hanyalah tulangnya saja. Namun mereka semua tetap beriman. Akhirnya kemudian Khobab ini nangis. Oh ya Rasulullah, ternyata apa yang dialami oleh umat-umat sebelum kita ini ternyata lebih berat juga. Makanya Nabi SAW menghibur Khobab. Kata Nabi SAW, wahai Khobab, demi Allah, sungguh Islam ini akan sempurna hingga ada seorang yang mengendarai kuda berjalan dari Son'a menuju Hadramaut, tidak ada yang ditakutinya melainkan Allah. Dan tidak ada kekhawatiran kepada serigala atas kambingnya. Akan tetapi kalian sangat tergesa-gesa. Jadi kata Nabi, Islam ini akan menang. Hingga nanti orang akan aman
berjalan dari Son'a menuju Hadramaut Yaman itu dalam kondisi aman. Karena Islam datang membawa kedamaian, ketenangan. Akhirnya Khobab itu merasa, ya Rasulullah, ternyata apa yang dialami kami ini belum seberapa dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita. Yang ada di antara mereka digergaji kepalanya, ada di antara mereka yang disikat tubuhnya dengan sikat besi hingga terkelupas dan kemudian mati. Demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, ada banyak sahabat yang lain, termasuk sahabat yang sampai meninggal dunia. Itu keluarga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini rekan dakta yang dirahmati Allah, Ammar ini adalah anaknya, bapaknya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah. Nah sebenarnya keluarga Yasir ini sebagian para ahli sejarah menyebutkan mereka ini bukan budak, tapi mereka ini adalah orang miskin. Yasir ini sebenarnya adalah pendatang yang dia datang ke Mekah untuk mencari pekerjaan, kehidupan yang layak bersama dengan keluarganya. Dan dia menjadi khadim, menjadi pekerja di keluarga Bani Makhzum. Jadi Yasir ini bekerja di Bani Makhzum, memiliki seorang istri namanya Sumayyah, dan kemudian dari pernikahannya itu lahirlah seorang anak bernama Ammar, yaitu Ammar bin Yasir. Dan mereka ini sekeluarga masuk Islam, rekan dakta yang dirahmati Allah. Jadi Yasir, Sumayyah dan Ammar ini masuk Islam sekeluarga. Namun rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika keluarga Ammar bin Yasir ini masuk Islam, maka sekeluarga mereka disiksa. Nah karena mereka pendatang, mereka nggak punya keluarga kan gitu. Maka ketika Abu Jahal dan teman-temannya menyiksa keluarga Ammar bin Yasir, nggak ada yang menolongnya karena pendatang. Maka disiksa hampir setiap hari itu rekan dakta yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW melihat, dan Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya kemudian beliau berdoa. Dan beliau bilang, sabran ala Yasir mau'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah di surga. Akhirnya apa yang terjadi rekan dakta yang dirahmati Allah? Karena disiksa hampir tiap hari itu, sampai Yasir itu tubuhnya semakin kurus kering. Dan sampai akhirnya kemudian meninggal dunia, mati syahid dalam siksaan tersebut. Nah ketika Yasir sudah meninggal, sudah tidak ada lagi kekuatan dalam keluarga tersebut. Istrinya pun Sumayyah itu ditombak oleh Abu Jahal sampai tembus dari perutnya itu ke belakang. Ini kejahatan yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap keluarga Ammar bin Yasir, ibunya. Dan Ammar pada saat itu masih beranjak remaja, menyaksikan ayahnya meninggal dunia dalam siksaan, menyaksikan ibunya mati dibunuh oleh Abu Jahal. Betapa secara psikologis rekan dakta yang dirahmati Allah, hancurnya hati Ammar pada saat itu menyaksikan keluarganya dibunuh satu persatu. Sampai kemudian Ammar pun disiksa dan dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Sampai saking tidak sadarkan diri, Ammar itu pun kemudian mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Ya saya keluar dari agama Muhammad, saya menyembah berhala dan lain sebagainya. Maka kemudian Ammar bin Yasir ini rekan dakta yang dirahmati Allah dibebaskan lah gitu. Dianggapnya mungkin ya udah keluarlah ini dari Islam. Akhirnya dibebaskanlah Ammar. Tapi Ammar bin Yasir nangis setiap hari itu, merasa menyesal dan merasa telah keluar dari Islam. Akhirnya dia ngadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya mengaku telah kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat di dalam surat An-Nahl, ayat yang ke-106 ini rekan dakta yang dirahmati Allah. Ayat ini turun terkait dengan Ammar bin Yasir, yang pada saat itu mengucapkan kalimat kekufuran karena tidak kuat dengan siksaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Padahal Ammar bin Yasir itu masih beriman. Dia pura-pura saja. Lisannya saja yang mengucapkan kekufuran, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Sehingga dia curhat kepada Nabi, sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah mengucapkan kalimat kekufuran, tapi hati saya tetap beriman. Maka dalam surat An-Nahl ayat 106 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, maka dia tidak berdosa. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, ayat ini turun menjelaskan tentang status keimanan Ammar bin Yasir. Yang kalau dalam kondisi terpaksa oleh orang-orang kafir, maka boleh mengucapkan kalimat kekufuran untuk menghindari siksaan yang berat atau upaya pembunuhan. Maka ternyata Ammar bin Yasir betapa sangat leganya ketika turun ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahannya. Kenapa? Karena dia tidak bermaksud untuk kafir. Ucapan kekufuran yang dia ucapkan itu adalah karena siksaan yang sangat berat yang ditimpakan orang kafir kepadanya. Sehingga kemudian dia sampai mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 106 ini, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman, maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah. Nah, illa ada pengecualian. Man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali mereka-mereka yang dipaksa oleh orang kafir itu. Dipaksa oleh orang kafir yang kemudian akhirnya mereka pura-pura mengucapkan kalimat kekufuran untuk menghindari siksaan dan untuk menghindari pembunuhan. Maka itu termasuk hal yang dibolehkan rekan dakta yang dirahmati Allah, apa yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Nah, demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, maka betapa hancurnya hati Ammar bin Yasir ketika melihat orang tuanya meninggal dunia. Namun dia lebih hancur lagi ketika dia mengucapkan kalimat kekufuran itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dengan turunnya surat An-Nahl ayat 106 ini rekan dakta yang dirahmati Allah. Maka asbabun nuzul daripada surat An-Nahl 106 ini adalah berkaitan tentang Ammar bin Yasir yang mengucapkan kalimat kekufuran tapi hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan kalimat tersebut karena beratnya siksaan yang dilakukan oleh orang kafir kepadanya itu. Termasuk ketika dia menyaksikan sendiri bagaimana ayah dan ibunya dibunuh di hadapan dia dalam siksaan yang sangat dahsyat oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, banyak para sahabat yang mendapatkan siksaan. Jadi era dakwah di zaman Nabi SAW itu adalah era di mana kaum muslimin banyak sekali mendapatkan ujian di dalam dakwah ini. Termasuk ada salah seorang sahabat yaitu Ibnu Mas'ud. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sebenarnya masuk Islamnya itu rekan dakta yang dirahmati Allah itu karena melihat mukjizat Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud ini bukan seorang budak, tapi dia adalah seorang pengembala kambing yang biasa mengembalakan kambing. Nah, termasuk kambing yang digembalakan oleh Ibnu Mas'ud itu adalah kambingnya milik Abu Jahal. Jadi pernah satu ketika Nabi SAW sedang bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, Nabi SAW masuk ke daerah lembah-lembah. Kemudian bertemulah dengan seorang anak yang sedang mengembalakan kambing, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Waktu itu Rasulullah dengan Abu Bakar. Ketika sedang mengembalakan kambing, kata Rasulullah dan Abu Bakar, boleh nggak kami minta susu kambingmu itu? Kata Abdullah bin Mas'ud pada saat itu, mohon maaf Tuhan, ini bukan kambing saya, kambing majikan saya. Saya nggak berani memberikan. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, kalau begitu carikan kambing betina yang masih muda. Yang belum ada susunya. Maka kemudian ditangkaplah salah satu domba betina yang belum kawin dan belum memiliki air susu. Apa yang terjadi rekan dakta yang dirahmati Allah? Ternyata kambing betina ini dipegang susunya oleh Nabi SAW, tiba-tiba kemudian mengembang. Dan kemudian diperas dan keluar susu. Padahal kambingnya itu masih muda. Tiba-tiba kemudian keluar susu. Akhirnya kemudian susu itu diminum oleh Nabi, diminum oleh Abu Bakar, bahkan kemudian diberikan kepada Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud pun minum sendiri. Dia keheranan luar biasa menyaksikan hal tersebut, mukjizat yang Allah berikan.
seekor kambing yang masih kecil tiba-tiba mengeluarkan susu yang sangat banyak. Diminum sampai puas. Sampai akhirnya kemudian Ibnu Mas'ud pun bertanya kepada Nabi. Dan kemudian dijelaskanlah. Sampai kemudian akhirnya Ibnu Mas'ud ini masuk Islam. Karena melihat mukjizat yang terjadi pada seekor domba. Domba betina yang masih kecil. Yang kemudian mengeluarkan susu. Nah setelah mereka minum, kemudian kempes lagi. Kempes lagi itu, susunya tidak keluar lagi. Nah jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, itulah sebab masuk Islamnya Ibnu Mas'ud. Karena menyaksikan sendiri bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ketika Ibnu Mas'ud ini masuk Islam, pernah satu ketika rekan dakta yang dirahmati Allah, Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang pertama kali membaca Al-Quran secara terang-terangan. Jadi orang yang berani membaca Al-Quran pertama kali untuk terang-terangan di hadapan orang kafir Quraisy itu adalah Ibnu Mas'ud. Jadi pernah satu ketika para sahabat ini mereka saling bertanya, ada nggak di antara kita yang berani membacakan Al-Quran yang terang-terangan kepada orang-orang Quraisy itu? Akhirnya kemudian lugunya Abdullah bin Mas'ud ini bilang, saya berani. Nanti saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy itu. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud itu benar, rekan dakta yang dirahmati Allah. Ibnu Mas'ud ini kemudian pergi dekat Ka'bah itu. Pada saat itu tokoh-tokoh Quraisy itu, termasuk di dalamnya ada Abu Jahal itu, mereka sedang ngobrol tuh. Mereka biasa berkumpul. Nah akhirnya di dekat Ka'bah itu, Ibnu Mas'ud pun kemudian membacakan surat Ar-Rahman tuh. Jadi beliau baca surat Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Panjang sekali dia baca gitu. Awalnya orang-orang Quraisy itu enggak menyadari, tidak menyadari itu Ibnu Mas'ud lagi ngapain gitu. Tapi setelah lama-lama kok bacaannya enak dan kemudian mereka mulai curiga itu. Jadi awalnya mereka itu tidak sadar kalau Ibnu Mas'ud itu lagi baca Al-Quran. Tapi ketika alunannya itu sangat, dia pikir sedang bersyair kan gitu. Tapi mereka kan tahu itu antara syair dengan Al-Quran itu berbeda sekali. Kalah syair dengan Al-Quran ini. Sampai kemudian akhirnya mereka sadar, oh ini yang dibaca Ibnu Mas'ud itu Al-Quran. Sampai kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy? Rekan dakta, Ibnu Mas'ud itu dipukulin sampai babak belur. Dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai babak belur, sampai akhirnya kemudian pingsan. Sampai pingsan itu. Sampai kemudian akhirnya setelah pingsan itu diselamatkan oleh beberapa orang sahabat itu. Dan mereka sangat khawatir jangan-jangan Ibnu Mas'ud meninggal. Karena babak belur tubuhnya itu sampai kemudian pingsan. Gara-gara membaca Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang kafir Quraisy. Akhirnya kemudian setelah sadar dari pingsannya itu, dan hebatnya ini Abdullah bin Mas'ud rekan dakta yang dirahmati, itu baru babak belur pingsan, ketika bangun dia ingin menawarkan diri, saya pengen baca Quran lagi. Ingin membacakan ayat Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan ternyata tidak membuat dia kapok gitu. Tidak buat kapok rekan dakta yang dirahmati. Ini Ibnu Mas'ud luar biasa itu. Dan Ibnu Mas'ud ini rekan dakta yang dirahmati Allah adalah seorang sahabat yang kakinya itu kecil. Jadi pernah satu ketika Ibnu Mas'ud ini lagi naik pohon kurma. Tiba-tiba ada angin besar kan itu. Sampai kemudian jubahnya itu, kainnya itu tersingkap. Dan terlihatlah kakinya yang kecil itu. Maka para sahabat ketawa gitu. Melihat kakinya Ibnu Mas'ud. Maka kata Nabi SAW, kalau seandainya kakinya Ibnu Mas'ud ini ditimbang, ini pahalanya besar sekali. Dan penduduk Madinah akan mendapatkan kebagian pahalanya. Jadi kakinya Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang pahalanya besar sekali. Jadi meskipun dia memiliki kekurangan fisik, tapi dia memiliki kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud ini termasuk orang yang menemukan Abu Jahal itu menjelang wafatnya, menjelang matinya itu di perang Badar. Jadi selesai perang Badar, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari jasad dari pemimpin kafir Quraisy. Nah, yang menemukan Abu Jahal itu adalah
Pada saat itu Abu Jahal belum mati. Jadi masih dalam kondisi sekarat dan masih bisa berbicara. Dan karena Abu Jahal ini dulu adalah majikannya, jadi Ibnu Mas'ud ini mengenali dia, mengenali Abu Jahal itu. Sampai kemudian, wah ternyata senang sekali Ibnu Mas'ud melihat Abu Jahal dalam kondisi sudah sekarat menjelang mati itu. Sampai kemudian Ibnu Mas'ud itu menginjak dadanya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, siapa engkau? Aku adalah Abdullah bin Mas'ud. Oh, engkau adalah anak penggembala itu. Jadi menjelang wafatnya pun masih menghina-hina Abdullah bin Mas'ud. Maka kemudian ditebaslah kemudian leher Abu Jahal itu. Nah, karena kalau Ibnu Mas'ud angkat jenazahnya itu berat itu, akhirnya yang dibawa ke hadapan Rasulullah itu kepalanya Abu Jahal itu. Ya Rasulullah, ini bukti bahwa Abu Jahal ini mati dalam kondisi mengenaskan. Jadi mereka para pemimpin kafir Quraisy itu banyak yang mati di perang Badar itu. Nah, termasuk diantaranya adalah Abu Jahal itu. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, itulah bagaimana kondisi para sahabat. Yang mereka ketika masuk Islam, mereka mendapatkan ujian yang sangat berat luar biasa. Bahkan ada di antara mereka yang cacat seumur hidup, seperti Khobab bin Al-Arat. Khobab itu pernah di zaman Khalifah Umar ditanya sama Umar, wahai Khobab, apa yang orang kafir lakukan kepadamu ketika saat kau masuk Islam? Wahai Umar, lihatlah, luka dari semenjak aku disiksa sampai sekarang ini, lukanya masih ada. Dibuka bajunya itu di punggungnya. Umar tuh sampai ngelihat, menangis. Ternyata luar biasa siksaan yang dilakukan oleh. Karena Umar juga merasa dulu pernah nyiksa para sahabat itu. Makanya Umar merasa bersalah itu. Umar bin Khattab. Namun Allah berikan hidayah kepada sahabat Umar bin Khattab ini. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, itulah diantara bagaimana ujian para sahabat yang masuk Islam. Makanya jangan kemudian kita berandai-andai, oh seandainya saya dulu hidup di zaman Nabi. Apakah kemudian kalau kita hidup di zaman Nabi kita jadi sahabat? Jangan-jangan kita jadi musuhnya para sahabat itu. Makanya syukurilah kehidupan pada saat ini dikala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita keimanan, ketakwaan. Maka jangan kemudian kita berandai-andai itu. Jadi meskipun kita tidak hidup di zaman Nabi SAW, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita keimanan tuh, hidayah Islam yang semoga kita senantiasa menjaganya hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, menjaga keislaman kita. Nah, dari kisah para sahabat itu rekan dakta yang dirahmati Allah, ini menunjukkan tentang kekuatan akidah. Makanya rekan dakta yang dirahmati Allah, pas Mekah ini, periode dakwah Mekah ini sebelum Nabi hijrah, itu adalah fase penguatan akidah. Makanya ayat-ayat Al-Quran yang turun pun kebanyakan adalah masalah akidah. Masalah akidah. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang disebut dengan surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat-surat atau ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Jadi kalau kita dilihat di dalam Al-Quran itu kan ada ayat-ayat atau surat Makkiyah, surat Madaniyah. Jadi yang dimaksud dengan surat Makkiyah itu adalah surat atau ayat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan surat-surat atau ayat Madaniyah itu adalah surat atau ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Meskipun ada ayat yang turun di Mekah, tapi karena sudah periode Madinah, Nabi sudah hijrah ke Madinah, maka ayat tersebut disebut sebagai ayat Madaniyah, surat Madaniyah. Jadi surat Makkiyah itu bukan berarti turunnya di Mekah. Surat Madaniyah itu bukan berarti turunnya di Madinah. Tapi yang dimaksud adalah periodenya, periode Mekah dan periode Madinah. Contohnya misalkan surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath. An-Nasr ini turun di Mekah ketika terjadinya Fatu Mekah. Tapi itu karena Rasulullah sudah hijrah, walaupun turun di Mekah, tapi setelah Rasulullah hijrah itu disebut dengan surat atau ayat Madaniyah. Jadi bukan karena turunnya di mana itu, tapi kapan ayat dan surat itu turun, apakah periode Mekah atau periode Madinah. Nah, itu perbedaan antara surat atau ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, di antara ciri surat Makkiyah itu biasanya adalah ayatnya pendek-pendek itu. Seperti di dalam juz Amma, Ar-Rahman, Allamal Quran, atau Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir.
Atau ayat yang pertama, surat yang pertama turun gitu, surat Al-Alaq gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayatnya itu pendek-pendek biasanya, surat-surat Makkiyah itu. Yang kedua, rekan yang dirahmati Allah, surat-surat Makkiyah itu banyak berkaitan tentang masalah akidah. Makanya kalau kita lihat rekan yang dirahmati Allah, syariah itu banyak terjadi justru setelah Rasulullah hijrah di Madinah. Contohnya misalkan kewajiban puasa, saum. Itu baru ada setelah Nabi hijrah ke Madinah. Syariat jihad, berperang, itu ada setelah Nabi hijrah ke Madinah. Haji justru ada setelah Nabi hijrah ke Madinah. Bahkan menjelang wafat Nabi ini tuh. Di tahun ke-9 Hijriah. Haji itu. Jadi ketika periode Mekah itu baru hanya ibadah sholat saja yang terjadi pada saat itu. Sehingga kemudian ayat-ayat yang turun kebanyakan di Mekah adalah ayat yang berkaitan tentang masalah akidah. Sehingga rekan dakta yang dirahmati Allah, kita dapati bagaimana kekuatan akidah kaum muslimin. Bagaimana kekuatan akidah para sahabat. Sehingga karena tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi ini, hasil dari tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi, karena Nabi SAW bukan hanya kemudian mengislamkan banyak para sahabat, tapi Nabi SAW juga mentarbiyah, mendidik para sahabat. Itulah kenapa ada salah satu rumah yang digunakan oleh Nabi sebagai tempat untuk menuntut ilmu, sebagai tempat untuk menyampaikan wahyu, sebagai tempat untuk tarbiyah, mendidik para sahabat, yaitu rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Rumah Al-Arqam inilah yang dijadikan sebagai markaz, sebagai tempat Nabi SAW untuk menyampaikan ilmu. Nah maka penguatan akidah itu sangat penting, rekan yang dirahmati Allah. Karena akidah ini ibarat pondasi dalam sebuah bangunan. Dia tidak nampak dan kelihatan, tapi dia memiliki peran yang sangat utama dalam sebuah bangunan. Maka akidah pun demikian, meskipun tidak tampak dan terlihat gitu. Tapi akidah ini kalau sudah menghujam di dalam hati seorang muslim, maka apapun ujian yang dihadapinya, siksaan apapun yang dialaminya, tidak akan merubah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat, karena kekuatan akidah mereka itu yang sangat luar biasa. Makanya kalau orang akidahnya kuat, rekan yang dirahmati Allah, sebagaimana para sahabat ini yang mereka begitu sangat kuatnya menghadapi ujian hidup, disiksa oleh orang-orang kafir, maka kita akan saksikan orang-orang yang keimanannya kuat, akidahnya kuat itu. Di dunia ini mereka adalah orang-orang yang hatinya sangat ikhlas. Mereka itu kalau beribadah ikhlasnya sangat luar biasa. Lihat para sahabat itu ikhlasnya luar biasa. Mereka di dalam beribadah. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Dia habiskan hartanya untuk apa? Membebaskan budak-budak muslim. Jadi kaum muslimin yang masih berprofesi, masih menjadi budak statusnya, dibebaskan oleh Abu Bakar. Dia keluarkan. Betapa ikhlasnya Abu Bakar itu mengeluarkan hartanya untuk membebaskan kaum muslimin dari perbudakan. Dan orang-orang yang kuat akidahnya ini, rekan-rekan yang dirahmati Allah, adalah orang yang memiliki ketenangan jiwa. Jiwanya tenang. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah ketika disiksa itu. Walaupun tubuhnya hancur, ditindih dengan batu besar itu, melepuh karena sengatan matahari yang sangat panas pada saat itu. Namun hatinya tetap tenang. Ketika ditawarkan, wahai Bilal, keluarlah engkau dari agama Muhammad, aku bebaskan dari perbudakan. Dia enggak mau, dia tetap berpegang teguh terhadap agama yang mulia. Jadi para sahabat itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, meskipun raga mereka itu hancur, disiksa, namun jiwa mereka mendapatkan ketenangan. Mereka mendapatkan ketenangan jiwa. Dan akidah yang lurus ini, rekan dakta yang dirahmati Allah, akan menimbulkan dan membangkitkan jiwa yang berani. Akan membangkitkan keberanian jiwa. Dan tidak takut mati. Itulah yang dialami oleh banyak para sahabat, yang mereka rela menghadapi kematian dan lain sebagainya. Maka inilah buah daripada kekuatan akidah. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, kita akan kembali membahas terkait bagaimana kekuatan akidah ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap para sahabat yang mendapatkan ujian di dalam dakwah. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Rekan dakta, kita lanjutkan kembali kajian malam kita
di mana kita tadi sudah membahas tentang bagaimana para sahabat yang mulia, sahabat Nabi SAW, yang mereka mendapatkan ujian berat di dalam dakwah. Ada di antara mereka yang disiksa hingga kemudian cacat, ada di antara mereka yang disiksa sampai kemudian meninggal dunia, di antaranya adalah Yasir, ayah daripada Ammar, dan juga Sumayyah, istri Yasir atau ibundanya Ammar. Maka orang yang pertama syahid di dalam Islam itu adalah keluarga Ammar bin Yasir ini, Yasir dan Sumayyah ini, wanita mulia yang pertama kali menjemput kesyahidannya karena disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Rasulullah SAW menjanjikan surga terhadap keluarga Yasir ini, rekan dakta yang dirahmati Allah. Mereka lah yang pertama-tama meninggal wafat dalam siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, maka kita melihat bagaimana kekuatan akidah, keimanan para sahabat, di mana buah daripada kekuatan akidah ini akan melahirkan hati yang ikhlas, akan membebaskan diri dari ketundukan kepada selain Allah, sehingga mereka tidak, meskipun para budak itu mereka punya majikan, tapi ketundukan mereka mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Islam, rekan dakta yang dirahmati Allah, Rasulullah menyebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang atau mereka yang imannya kuat, akidahnya kuat, mereka akan mampu membebaskan diri dari ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan mereka hanya akan mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Bilal bin Rabah, Khobab bin Al-Arad, atau sahabat yang lain yang mereka adalah para budak, tapi mereka tidak tunduk ketika mereka diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Ketundukan mereka mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rekan dakta yang dirahmati Allah, orang-orang yang memiliki kekuatan akidah ini, para sahabat ini, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi meskipun mereka mendapatkan siksaan, tapi mereka mendapatkan ketenangan jiwa. Lihat para budak itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, banyak di antara mereka yang masuk Islam. Karena mereka hanya bisa menemukan ketenangan jiwa di dalam Islam. Mereka bisa menemukan ajaran yang begitu sangat indah di dalam Islam. Sehingga banyak di antara mereka yang begitu sangat kuat memegang teguh Islam ini, rekan dakta yang dirahmati Allah. Yang keempat, rekan dakta yang dirahmati Allah, kekuatan akidah ini akan melahirkan jiwa-jiwa yang pemberani. Jiwa-jiwa yang pemberani, jiwa-jiwa yang tidak takut kepada kematian. Karena orang-orang yang akidahnya kuat, para jamaah yang dirahmati Allah, rekan dakta yang dirahmati Allah, akan melahirkan keberanian yang sangat luar biasa. Tentu keberanian terhadap kebenaran. Keberanian terhadap kebenaran. Karena semakin seseorang itu lemah imannya, semakin cinta dia kepada dunia. Kalau orang sudah semakin cinta kepada dunia, semakin takut kepada kematian. Makanya Nabi pernah menyebutkan itu ketika terkait dengan kondisi umat Islam di akhir zaman. Nanti kalian akan seperti hidangan di atas meja makan yang akan diperebutkan oleh orang-orang kafir. Para sahabat keheranan, ya Rasulullah, bagaimana kami umat Islam ini akan diperebutkan oleh orang-orang kafir? Apakah jumlah kami pada saat itu sedikit? Kata Nabi, la bal antum kasir. Bahkan kalian jumlahnya sangat banyak, kagusa isair. Akan tetapi jumlah yang banyak itu seperti buih di lautan itu. Tidak memiliki kekuatan. Dan kenapa demikian kata Nabi? Karena kalian telah terjangkiti sifat al-wahan. Mal-wahan ya Rasulullah, apa wahan itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Maka para sahabat ini, rekan dakta yang dirahmati Allah, kita bisa melihat bagaimana keteguhan iman mereka, kekuatan akidah mereka, menyebabkan mereka begitu sangat cintanya terhadap akhirat. Kalau orang-orang yang imannya lemah, mereka akan lebih mendahulukan dunia. Dan kalau orang udah cinta kepada dunia, mereka takut dengan kematian. Inilah yang menyebabkan kekalahan kita. Oleh karena itu, di masa-masa awal Islam, kita bisa menyaksikan bagaimana para sahabat ini adalah mereka orang-orang yang sangat cinta terhadap akhirat. Sehingga mereka tidak takut terhadap kematian. Sangat berani menghadapi kehidupan. Dan yang
rekan yang dirahmati Allah, orang yang memiliki kekuatan akidah ini, para sahabat ini adalah orang-orang yang memiliki pribadi seimbang. Jadi mereka memiliki keseimbangan di dalam hidup, tidak akan terbawa dengan dunia dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang sangat mementingkan kehidupan akhirat. Dan mereka juga adalah orang-orang yang sangat kuat ukhuwah Islamiyahnya. Jadi ukhuwah ini sangat penting rekan yang dirahmati Allah. Apa yang menyebabkan Abu Bakar sampai mengumpulkan uang dan membebaskan para budak itu? Tidak lain adalah karena ukhuwah. Melihat Bilal bin Rabah disiksa, melihat Abu Fakihah disiksa. Banyak di antara Amir bin Fuhairah yang disiksa, banyak di antara mereka yang disiksa. Abu Bakar As-Siddiq sampai mengeluarkan uang dan membebaskan mereka dari perbudakan. Apa yang melatar belakanginya? Ukhuwah Islamiyah. Ikatan persaudaraan Islam. Abu Bakar tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan Bilal, tidak punya hubungan nasab. Dengan Amir bin Fuhairah tidak punya hubungan nasab. Dengan Abu Fakihah tidak punya hubungan nasab. Tapi ukhuwah Islamiyah itulah yang kemudian membuat Abu Bakar berkorban hartanya untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Dan membebaskan mereka dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Dan di antara hikmah serta keutamaan kekuatan akidah ini rekan yang dirahmati Allah, para sahabat itu adalah mereka yang hidupnya penuh dengan berkah. Kehidupannya penuh dengan keberkahan. Salah satu di antara ciri keberkahan itu adalah orang semakin taat beribadah kepada Allah. Itu ciri keberkahan. Kalau ada orang diberikan kesehatan, ada orang diberikan harta kekayaan, tapi semakin melemah ibadahnya, berarti hidupnya nggak berkah. Tapi kalau kemudian dia semakin dekat dengan Allah, semakin beribadah kepada Allah, itu menunjukkan tentang kualitas kehidupannya yang penuh dengan keberkahan. Orang kalau dilimpahkan keberkahan, semakin dekat dengan Allah. Karena keberkahan itu sendiri, rekan yang dirahmati Allah, adalah bertambahnya kebaikan. Tidaklah orang bertambah kebaikan, melainkan dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat ada orang diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan, tapi menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, malah kemudian dia malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tanda bahwa dia tidak diberkahi. Tapi kalau kemudian kesehatannya, kekayaannya, jabatannya menyebabkan dia begitu dekat dengan Allah, merasakan nikmat dalam beribadah, ini menunjukkan kehidupan yang penuh dengan berkah. Dan itulah kehidupan para sahabat. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, ada di antara mereka yang hidup dalam perbudakan, tapi mereka mendapatkan keberkahan dalam hidup itu. Semakin cinta mereka kepada Allah, semakin taat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para jamaah dirahmati Allah, maka deteksilah diri kita. Kalau kehidupan kita semakin jauh dengan Allah, itu menunjukkan Allah mencabut keberkahan dalam diri kita. Namun kalau kita semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, itu menunjukkan bahwa Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Termasuk harta kita, rekan yang dirahmati Allah. Kalau Allah memberikan harta banyak kepada kita, tapi menyebabkan kita jadi malas beribadah, sulit sekali bersedekah. Pikirannya adalah dunia, takut rugi dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa harta kita ini tidak berkah. Tapi kalau kemudian ketika Allah berikan kita kekayaan, menyebabkan kita jadi rajin beribadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah ciri keberkahan dalam hidup. Ciri keberkahan dalam hidup. Dan orang-orang yang memiliki kekuatan akidah ini, rekan yang dirahmati Allah, adalah mereka yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang Allah limpahkan kepada kita. Maka jagalah keimanan kita ini dengan sebaik-baiknya, rekan yang dirahmati Allah. Jadi ada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Nikmat itu bukan kesehatan. Nikmat itu bukan panjang umur. Nikmat itu bukan kekayaan. Tapi nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia itu adalah nikmat keimanan. Hidayah Islam. Maka kita bersyukur, rekan yang dirahmati Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keimanan ini. Di mana ada banyak orang yang tidak diberikan hidayah keimanan ini, maka kita bersyukur, para jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah melimpahkan kita nikmat terbesar, yaitu keislaman. Karena kekayaan tidak menyebabkan orang masuk ke dalam surga, kesehatan tidak juga menyebabkan orang masuk ke dalam surga.
Pangkat dan jabatan juga tidak menyebabkan orang masuk surga. Tapi keimanan itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, akan membawa kita masuk ke dalam surga. Kenikmatan. Kenikmatan yang sangat luar biasa itu adalah keimanan. Maka bersyukurlah kita dengan keimanan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk menjaganya sampai kita meninggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Nah, ini menunjukkan rekan dakta yang dirahmati Allah, Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh terhadap Islam. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Janganlah kita mati kecuali dalam kondisi muslim. Dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu rekan dakta yang dirahmati Allah, amal ibadah seseorang itu, keimanan seseorang itu dilihat di akhir kehidupannya. Makanya Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis itu, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu sangat bergantung pada akhirnya. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, penting sekali kita menjaga keimanan ini. Jangan sampai ada di antara kita yang keluar dari Islam, naudzubillahi min dzalik, sampai murtad. Ada orang-orang yang keluar dari Islam ketika dia lahir dalam kondisi muslim karena keluarganya muslim, tiba-tiba kemudian karena pernikahan, pertemanan dan sebagainya pindah agama hingga kemudian mati dalam kondisi kafir. Walaupun dia pernah ibadah, rekan dakta yang dirahmati Allah, dia pernah muslim, pernah sholat gitu, pernah haji. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi kafir, maka terhapuslah semua kebaikan. Sholatnya, ibadahnya, hajinya, dan lain sebagainya terhapus. Kalau dia mati dalam kondisi kafir. Makanya penting sekali rekan dakta yang dirahmati Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita agar kita senantiasa istiqomah di atas keislaman? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salah satu doa itu. Rasulullah sering mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah. Berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Atau dalam riwayat Muslim itu, Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku untuk senantiasa taat beribadah kepadamu. Jadi kita mohon kepada Allah agar hati kita senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita. Dan termasuk di antara hal yang paling penting rekan dakta yang dirahmati Allah agar kita istiqomah itu memperbanyak menuntut ilmu agama, belajar agama. Karena Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surat Al-Hujurat, Allah menyebutkan Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi kalau kita sudah dilimpahkan keimanan, jagalah keimanan kita itu dengan ilmu. Agar kita tetap istiqomah di atas keimanan dan keislaman. Itulah kenapa Nabi tidak pernah berhenti mengajarkan para sahabat, mentarbiyah para sahabat di rumah Al-Arqam. Jadi selain beriman, mereka berilmu. Nah, ilmu itulah yang kemudian menguatkan mereka. Ilmu itulah yang kemudian menyebabkan mereka begitu sangat kuat akidahnya. Kenapa? Karena ditanamkan oleh Nabi SAW. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Nabi SAW. Sehingga dengan ilmu itu mereka semakin kuat keimanannya. Maka penting sekali rekan dakta yang dirahmati Allah, agar kita menjaga keimanan kita seperti para sahabat tadi. Maka iringilah dengan menuntut ilmu. Makanya kenapa di dalam Islam itu menuntut ilmu itu wajib. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu tentang mengenal Allah. Ilmu tentang bagaimana tata cara ibadah yang benar, termasuk sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Ilmu tentang bagaimana berakhlak yang benar dan baik menurut Al-Quran dan Sunnah. Ilmu tersebut adalah wajib. Makanya Imam Ghazali membagi ilmu itu ada ilmu yang wajib fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain itu adalah ilmu yang tidak bisa diwakilkan, wajib semua orang mempelajarinya, yaitu ilmu agama. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tentang adab dan akhlak itu.
Itu adalah ilmu yang tidak bisa diwakilkan. Salat itu kan wajib. Maka ilmu tentang salat jadi wajib. Tentang bagaimana tata cara takbiratul ihram, tentang tata cara ruku yang benar, sujud yang benar, sampai dengan salam. Maka ilmu tentang salat pun jadi wajib. Gitu. Tapi ada juga ilmu yang fardu kifayah, di mana ilmu ini apabila ada sebagian kaum muslimin mempelajari, maka gugurlah kewajibannya. Tidak mesti harus semua kaum muslimin mempelajari ilmu ini. Ya seperti ilmu kedokteran, matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya. Itu ilmu wajib juga, cuma wajibnya wajib kifayah. Enggak semua orang harus jadi ahli ekonomi, tidak semua orang harus jadi ahli kedokteran, ahli kesehatan. Tidak semua orang harus jadi ahli kimia, tapi wajib ada sebagian muslim yang jadi ahli kedokteran, ahli ekonomi dan lain sebagainya. Tapi yang wajib itu semua muslim harus mengerti agama. Mengerti agama. Mengerti agama yang mulia, mengetahui tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, itulah bagaimana kekuatan akidah telah memberikan pengaruh terhadap kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat. Sehingga kita saksikan kenapa di antara mereka begitu sangat kuatnya keimanannya sehingga mereka bertahan dalam siksaan. Jadi bertahan dalam siksaan. Kalau kita yang mengalami hal tersebut, rekan dakta yang dirahmati Allah, disiksa sama orang kafir, belum tentu kita bisa sekuat para sahabat itu. Makanya para sahabat ini adalah pilihan rekan dakta yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebutkan, kata Nabi SAW, khairun nas qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang hidup di masaku. Siapa yang hidup di masa Nabi? Itu para sahabat. Nah, sahabat ini yang dimaksud adalah seperti kata Imam Ibnu Hajar, sahabat itu adalah seorang muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, berjumpa dengan Nabi SAW dan wafat dalam kondisi muslim. Jadi minimal ada 3 itu kriteria sahabat itu. Pertama, dia adalah muslim, yang kedua berjumpa dengan Rasulullah, yang ketiga mati dalam kondisi Islam. Jadi kalau dia muslim tapi nggak pernah ketemu sama Nabi, meskipun hidup sejaman dengan Nabi, tidak disebut sahabat. Contohnya misalkan ada orang yang beriman dengan Nabi Muhammad tapi nggak pernah ketemu sama Nabi, hidupnya sejaman dengan Nabi. Ada di antara mereka yaitu Raja Najasyi itu. Raja Habasyah itu hidup sejaman dengan Nabi, bahkan Nabi berkirim surat, bermurasalah dengan Raja Najasyi sampai kemudian dia masuk Islam. Tapi karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka kata Imam Ibnu Hajar dan juga para ulama menyebutkan bahwa Raja Najasyi ini termasuk tabi'in. Walaupun hidup di zaman Nabi, tapi karena nggak pernah bertatap muka dan ketemu sama Nabi, maka dia disebut sebagai tabi'in, bukan sahabat. Tabi'in itu rekan dakta yang dirahmati Allah adalah mereka yang beriman dan kemudian berjumpa dengan sahabat, mati dalam kondisi muslim. Jadi hanya berjumpa dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi karena Nabinya sudah wafat misalnya. Atau kemudian karena mereka berada di tempat yang jauh seperti Raja Najasyi, nggak ketemu sama Nabi, tapi ketemu sama sahabat Utsman, sama sahabat Ja'far bin Abi Thalib di Habasyah itu. Maka Raja Najasyi ini meskipun dia hidup di zaman Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi, disebutlah tabi'in, orang yang ketemu sama sahabat tapi tidak ketemu sama Nabi. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, betapa kuatnya keimanan para sahabat ini, rekan dakta yang dirahmati Allah, karena mereka itu belajar menuntut ilmu, diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga ilmu itulah yang memperkuat keimanannya. Oleh karena itu penting sekali rekan dakta yang dirahmati Allah, kita belajar ilmu. Makanya ketika Imam Ibnu Taimiyah mengomentari ayat di dalam surat Al-Hujurat itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau orang diberikan iman tapi dia tidak berilmu, bisa jadi dia terjatuh kepada kesesatan. Tapi kalau dia beriman dan berilmu, ilmu itu akan menjaga keimanannya. Maka penting sekali rekan dakta yang dirahmati Allah itu, kita belajar tentang ilmu agama. Karena para sahabat pun, kenapa mereka begitu sangat kuat keimanannya? Karena mereka berilmu. Diajarkan oleh Nabi SAW.
Sehingga seberat apapun ujian yang mereka hadapi, mereka bisa mampu melewatinya dengan kebaikan. Nah, oleh karena itu rekan-rekan yang dirahmati Allah, penting sekali kita menguatkan keimanan kita. Dan pelajaran yang sangat penting juga rekan-rekan yang dirahmati Allah tentang bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini patut kita jadikan sebagai teladan dan contoh. Abu Bakar ini rekan-rekan yang dirahmati Allah adalah sahabat terbaik Nabi. Abu Bakar ini sudah bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Makanya kita bisa melihat karakter kepribadian Abu Bakar itu mirip dengan Nabi. Kenapa? Karena seseorang itu akan sangat bergantung dengan temannya itu. Karena temannya Abu Bakar itu dari dulu sebelum diangkat jadi Rasul itu bertemannya sama Nabi Muhammad. Makanya Nabi sampai bilang tuh dalam sebuah hadis itu, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Kata Nabi SAW, seseorang itu sangat bergantung dengan agama temannya itu, dengan perilaku temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Maka lihatlah dengan siapa seseorang itu berteman. Karena akan sangat berpengaruh. Nah, Abu Bakar As-Siddiq meskipun hidup di zaman jahiliyah pada saat itu, karena Nabi belum diangkat jadi Rasul. Tapi beliau tidak melakukan perilaku-perilaku kejahiliahan. Kenapa? Karena dia punya teman. Siapa temannya? Rasulullah SAW. Jadi teman itu sangat berpengaruh rekan-rekan yang dirahmati Allah. Makanya Abu Bakar ini menjadi teman terbaik Nabi baik sebelum diangkat jadi Rasul maupun setelah diangkat jadi Rasul. Dan Abu Bakar sendiri lihat Nabi Muhammad itu nggak pernah berdusta. Makanya kata Nabi SAW, satu-satunya orang yang ketika didakwain sama Nabi langsung beriman itu Abu Bakar. Kata Nabi SAW pernah bersabda itu, aku berdakwah kepada setiap orang. Dan hampir setiap orang itu meragukan perkataanku. Meragukan perkataan Nabi Muhammad. Kecuali satu orang yang percaya tanpa ragu sedikit pun. Yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu diajak sama Nabi SAW masuk Islam. Langsung masuk. Langsung percaya Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Kenapa? Abu Bakar itu menyaksikan bagaimana kehidupan Nabi. Enggak pernah satu kalimat pun Nabi berdusta. Makanya Abu Bakar itu mewarisi sifat-sifat yang sangat luar biasa. Karena temannya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika dia masuk Islam, apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar ini adalah orang paling dermawan. Dia korbankan hartanya itu. Nah, ini termasuk bentuk takaful para jamaah yang dirahmati Allah. Yaitu hidup dan sepenanggungan di dalam Islam. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq telah memberikan teladan kepada kita, contoh terbaik tentang bagaimana menggunakan harta dengan sebaik-baiknya. Di mana harta, kekayaan, dan kedudukannya itu dipakai untuk memenangkan Islam dan kaum muslimin. Untuk berdakwah dengan sebaik-baiknya. Maka kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari sahabat Abu Bakar ini. Dan kita akan coba membahas kembali bagaimana peran Abu Bakar yang sangat penting di masa-masa awal Islam. Kembali di 107 FM, rekan dakta yang dirahmati Allah. Di termin yang terakhir ini kita mencoba untuk menyimpulkan dan menelaah terkait dengan beberapa pembahasan yang sudah kita bahas di kesempatan malam hari ini. Termasuk bagaimana teladan yang telah dicontohkan oleh sahabat yang mulia itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau telah mengorbankan jiwanya bahkan hartanya, di mana beliau memfungsikan harta serta kekayaan yang beliau miliki untuk menguatkan dakwah Islam, menguatkan agama yang mulia ini. Makanya ada salah satu riwayat terkait dengan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini mengorbankan hartanya itu. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Amir bin Abdullah bin Jubair bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakan orang-orang lemah dan kaum wanita jika mereka masuk Islam. Maka ayah Abu Bakar itu pernah berkata itu, "Ai bunayya, ya bunayya, araka ta'tiku unasan du'afa. Falau anaka ta'tiku rijalan julda'u yakumuna ma'aka wa yamna'unaka wa yadfa'una anka." Wahai anakku, aku melihatmu bahwa engkau memerdekakan kaum lemah itu. Orang-orang budak yang lemah, mengapa engkau tidak memerdekakan pria-pria yang kuat agar mereka memberikan perlindungan kepadamu? Faqala, maka kemudian Abu Bakar berkata, Ai abati, innama uridu adunuhu qala ma indallahi. Wahai ayahku, sesungguhnya aku hanya ingin menginginkan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi,
bayangkan rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika ditanya sama bapaknya itu, wahai Abu Bakar, kenapa engkau merdekakan orang-orang yang lemah itu? Kenapa engkau tidak merdekakan orang-orang yang kuat itu? Sehingga engkau mendapatkan perlindungan. Tapi apa kata Abu Bakar? Wahai ayahku, sesungguhnya yang aku inginkan itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan perlindungan dari budak yang aku bebaskan. Ini hebatnya Abu Bakar As-Siddiq, rekan dakta yang dirahmati Allah. Jadi kita melihat bagaimana Abu Bakar itu ketika membebaskan budak, dia itu tidak pengen mendapatkan balasan dari manusia. Tapi yang dia inginkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang lain kan berpikir bebaskan budak orang yang kuat supaya kemudian mendapatkan perlindungan kan gitu, agar jadi bodyguard dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Abu Bakar tidak berpikir demikian. Dia tidak berpikir untuk mendapatkan balasan dari manusia. Tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana apa yang dia usahakan itu mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, upaya Abu Bakar tersebut, rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian menyebabkan turun beberapa ayat terkait dengan Abu Bakar ini. Yaitu sebagaimana di dalam surat Al-Lail itu. Ayat ini turun terkait dengan Abu Bakar itu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla, wa ma khalaqad dzakara wal unsa, inna sa'yakum lasyatta, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ayat ini rekan dakta yang dirahmati Allah, yaitu surat Al-Lail ini, itu turun dan para ulama menyatakan bahwa ayat ini terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq, bahwa ayat 4 dan 6 ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan hartanya dan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jalan yang mudah. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, ayat ini oleh banyak para ulama ditafsirkan sebagai apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu mengeluarkan hartanya untuk membebaskan budak itu. Termasuk rekan dakta yang dirahmati Allah, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula, fa andartukum naron talado la yaslaha ilal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Fa andartukum naron talado, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha ilal ashqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Jadi ayat ini rekan dakta yang dirahmati Allah, dari ayat yang ke-19, 20, 21, itu berkaitan tentang Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi dari ayat yang ke-18 itu allazi yu'ti malahu yatazakka. Dan kelak akan dijauhkan dan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu untuk membersihkannya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Jadi Abu Bakar ini ketika memberikan sesuatu bukan ingin mendapatkan balasan dari seseorang. Tapi yang dia inginkan itu illa batiga wajhi rabbihil a'la. Yang dia inginkan itu adalah semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya. Wala sawfa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, jelas bahwa ayat ini menjelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq dan para mufassirin ini termasuk termasuk Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa ini ayat ini surat Al-Lail ini banyak berkaitan tentang Abu Bakar As-Siddiq, terutama ketika berkaitan tentang infak itu. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu membersihkan hartanya itu dengan cara membebaskan budak, mengeluarkan hartanya. Dan dia tidak mengharapkan balasan dari manusia, tapi yang dia balasan ada dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi rekan dakta yang dirahmati Allah, kita mendapatkan keteladanan yang sangat luar biasa dari sahabat yang mulia itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di mana sahabat Abu Bakar ini ketika dia berinfak bersedekah, dia tidak mengharapkan balasan dari manusia, tapi yang diharapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah satu ketika rekan dakta yang dirahmati Allah, pada saat itu terjadi peperangan dan terjadi di musim paceklik itu. Di musim paceklik, di mana terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu peperangan antara kaum muslimin dengan Romawi, dan Tabuk itu lumayan jauh dari dari Madinah. Arah menuju Jordania, menuju negeri Syam. Tabuk itu perbatasan. Sehingga dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk peperangan ini. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berinfak dan bersedekah dengan harta terbaiknya. Maka datanglah Umar bin Khattab. Dia infakkan separuh harta dari kekayaan yang dia milikinya. Ketika ditanya sama Nabi, wahai Umar, apa yang kau infakkan? Maka Umar menjawab, separuh dari harta kekayaanku ya Rasulullah. Dan Umar ini dalam hatinya ingin menyaingi Abu Bakar itu. Karena seringkali Abu Bakar itu melakukan amalan soleh yang tidak tertandingi oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka Umar berpikir, mudah-mudahan hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar dalam infak dan sedekah. Karena separuh harta Umar diinfakkan dan disedekahkan. Ternyata apa yang terjadi rekan dakta yang dirahmati Allah? Tiba-tiba datanglah Abu Bakar dengan hartanya. Ditanya sama Rasulullah, apa yang kau infakkan wahai Abu Bakar? Seluruh hartaku ya Rasulullah. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab sejak saat itu bilang, sejak saat itu aku tidak akan pernah bisa lagi bersaing dengan Abu Bakar. Karena nggak pernah bisa. Ketika Umar mensedekahkan separuh hartanya, Abu Bakar seluruh hartanya. Makanya para jamaah dari Allah, Abu Bakar ini menempati posisi yang sangat mulia di hadapan Nabi. Ketika Amr bin As pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Bukan, kalangan laki-laki. Kata Nabi, ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Itulah kenapa Nabi SAW minta kepada Abu Bakar untuk menemani beliau ketika hijrah ke Madinah. Tidak ada yang menemani Nabi SAW kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Dan tentu Nabi SAW meminta Abu Bakar untuk menemani hijrah ke Madinah itu bukan tanpa sebab. Karena Nabi tahu tentang keutamaan Abu Bakar, pengorbanan Abu Bakar, dan kedekatan Abu Bakar dengan Nabi SAW. Sehingga Nabi nyaman dengan Abu Bakar dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Dan Nabi tahu tentang bagaimana loyalitas Abu Bakar terhadap Islam dan kaum muslimin, serta terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan juga ketika Nabi SAW sedang sakit, siapakah orang yang diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam kaum muslimin? Para sahabat tuh nggak ada yang berani rekan dakta yang dirahmati Allah menjadi imam ketika Nabi masih hidup. Gitu. Tapi pada saat itu Nabi masih hidup,
tapi karena sakit, Nabi perintahkan Abu Bakar jadi imam. Nah, pilihan Nabi SAW kepada Abu Bakar itu menunjukkan bahwa Rasulullah memilih Abu Bakar sebagai pengganti beliau kalau satu waktu Nabi telah tiada. Buktinya apa? Tidak ada orang yang berani menjadi imam. Tapi Nabi SAW perintahkan Abu Bakar menjadi imam. Padahal Nabi masih ada pada saat itu, ketika sedang sakit. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Rekan dakta yang dirahmati Allah. Maka, kalau kita belajar lebih dalam terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq, kita akan menemukan banyak sekali faidah dan keteladanan dari seorang bernama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang mulia, termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa. Tatkala orang belum masuk Islam, tatkala orang masih meragukan Nabi Muhammad, Abu Bakar datang lebih awal menyambut seruan Nabi SAW untuk menjadi seorang muslim. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, maka kita belajar tentang bagaimana keikhlasan, belajar tentang bagaimana pengorbanan dari pribadi seorang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau walaupun dalam kondisi sulit bagaimanapun tetap mengeluarkan hartanya untuk membebaskan budak dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, dan kita juga banyak belajar dari Abu Bakar As-Siddiq tentang bagaimana mengaplikasikan nilai ukhuwah Islamiyah. Abu Bakar As-Siddiq telah mengaplikasikan nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai persaudaraan Islam, di mana persaudaraan Islam itu melahirkan pengorbanan. Melahirkan pengorbanan. Sehingga kita bisa lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mampu mengeluarkan banyak biaya, uang, kekayaan untuk membela orang yang tidak punya hubungan nasab dengannya. Kan? Bilal bin Rabah, kemudian Abu Fakihah, Amir bin Fuhairah. Orang-orang yang gak punya hubungan nasab dengan Abu Bakar. Tapi mereka punya hubungan keimanan, hubungan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang lebih kuat daripada hubungan nasab. Yang lebih kuat daripada hubungan nasab. Ikatan keimanan. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, seorang muslim itu ketika dia berhadapan dengan sesama muslim, dia wajib untuk mencintainya. Dan wajib untuk menolongnya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Makanya salah seorang ulama Syekh Sa'id bin Salim Al-Qahtani pernah menulis salah satu kitab namanya Al-Wala' wal-Bara'. Beliau menyebutkan ada dua syarat al-wala itu, loyalitas kepada seorang muslim. Yang pertama adalah al-mahabbah, yang kedua adalah an-nusrah. Mahabbah itu adalah rasa cinta. Wajib bagi seorang muslim untuk saling mencintai, menyayangi, meskipun berbeda suku, bangsa dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah mawaddah ini lahirlah nusrah, yaitu pertolongan. Maka seorang muslim itu bukan hanya mencintai, tapi bagaimana menolong dan membantu. Dan itu sudah diaplikasikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau bukan hanya mencintai, tapi mengorbankan hartanya untuk membebaskan para budak itu, para sahabat ini. Maka inilah cerminan tentang sikap al-wala, loyalitas terhadap sesama muslim. Jadi kalau kita ingin melihat aplikasi yang benar terkait dengan loyalitas terhadap sesama muslim, maka lihatlah kehidupan para sahabat. Karena mereka adalah orang yang telah mengaplikasikan nilai-nilai al-wala' wal-bara', yaitu loyalitas terhadap sesama muslim dan sikap al-bara' terhadap orang-orang kafir. Maka penting sekali rekan dakta yang dirahmati Allah, kita mempelajari sirah, mempelajari sejarah perjalanan hidup Nabi dan para sahabat agar kita bisa meneladani kehidupan mereka. Meneladani kehidupan mereka. Nah, baik rekan dakta yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kita di kesempatan malam hari ini bisa memberikan manfaat. Kita bisa mengambil istifadah dari perjalanan Rasulullah dan para sahabat, terutama mereka para sahabat yang diuji oleh Allah dengan berbagai ujian di dalam dakwah, sehingga ada di antara mereka yang terluka, ada di antara mereka yang meninggal dunia, dan ada di antara mereka yang begitu sangat cinta dan sayangnya terhadap sahabat-sahabatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq hingga mengorbankan
hartanya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Baik rekan dakta, waktu juala yang memisahkan kita, ana hukum pila Muhammad Hussein ditemani oleh Mas Bagus. Mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar rekan dakta sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Segala yang benar tentu datang dari Allah, yang salah dari pribadi kami yang dhaif. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.